Seorang gadis tak menyangka bahwa pria yang dulu menjadi cinta pertamanya kini memilih wanita lain sebagai pendamping hidup. 10 tahun lalu, ia terpaksa meninggalkan desa demi mengejar impiannya. Sebelum berpisah, mereka menghabiskan malam bersama di sebuah motel sebagai tanda perpisahan. Yeon-soo, pria yang polos itu, awalnya menolak, namun pada akhirnya tak mampu menahan diri karena desakan sang gadis yang terus memaksanya. Momen perpisahan mereka pun terasa begitu berat ketika Gang Hee akhirnya mengambil keputusan. Yoon-soo merasa sangat sedih karena tidak bisa pergi ke Seoul. Ia harus tetap tinggal untuk merawat kakeknya yang sudah lanjut usia dan sering sakit. 10 tahun pun berlalu, membawa banyak perubahan. Yoon-soo berhasil mewujudkan impiannya menjadi seorang dokter hewan. Selain itu, penampilannya juga berubah drastis, berat badannya turun, dan kini ia menjelma menjadi pria tampan yang dikagumi di kota Hana. Sementara itu, Gang Hee terus berjuang di Seoul. Setelah lulus dengan gelar diploma, ia memulai karirnya sebagai seorang desainer. Namun, perjalanan karir Gang Hee tidak semudah yang ia bayangkan. Ia harus bekerja paruh waktu di berbagai proyek kecil untuk bertahan, meskipun sering diremehkan oleh rekan-rekannya yang mayoritas pria. Meski begitu, Gang Hee adalah sosok yang tangguh dan pantang menyerah. Suatu hari, karena sikap impulsifnya saat menghadapi hinaan, ia harus kehilangan pekerjaannya. Di saat itulah, ia bertemu dengan Hwang Jung-koo, seorang penanggung jawab proyek yang menawarkannya kesempatan untuk bekerja sebagai desainer interior. Sementara itu, Kang Ha, yang sering merasa kecewa karena latar belakangnya, juga memiliki kisah tersendiri. Karena hanya memiliki gelar diploma, awalnya Gang Hee ragu untuk menerima tawaran tersebut. Namun, Jung-koo meyakinkannya bahwa perusahaan tempatnya bekerja memiliki lingkungan yang berbeda. Akhirnya, Gang Hee memberanikan diri untuk melamar di sebuah perusahaan bernama Moment. Seperti yang diduganya, meskipun ia memiliki kemampuan, latar belakang pendidikannya yang terbatas membuatnya kembali diremehkan. Namun, berkat bantuan Jung-koo, ia diberi kesempatan untuk bergabung sebagai karyawan magang. Sementara itu, meskipun penampilannya telah banyak berubah, perasaan Yoon-soo terhadap Gang Hee tetap sama bahkan setelah 10 tahun berlalu. Setiap akhir pekan tahun ini, Yoon-soo pergi ke Seoul dengan harapan dapat bertemu dengan Gang Hee. Meskipun ia tidak tahu di mana gadis itu tinggal. Secara ajaib, di tengah jutaan kemungkinan, Yoon-soo akhirnya melihat sekilas sosok Gang Hee di sebuah kedai kopi. Namun, karena terlalu terkejut, ia tidak sempat menyapanya, dan Gang Hee pun menghilang tanpa jejak. Di hari pertamanya bekerja, Gang Hee mendapatkan kesempatan untuk bertemu dengan calon klien. Meskipun kerap diremehkan, kemampuannya tetap tidak bisa dianggap sebelah mata. Tak ingin menyia-nyiakan kesempatan itu, Gang Hee bekerja keras, bahkan rela lembur demi menciptakan desain yang mampu memuaskan klien dan membuka jalan bagi karirnya. Namun, kenyataan tak selalu seindah harapan. Hasil desainnya justru diremehkan oleh direktur di tempatnya bekerja. Gang Hee dianggap kurang berpengalaman dan berasal dari latar belakang sederhana, sehingga dinilai tidak akan mampu memahami selera klien dari kalangan atas. Merasa terhina, Gang Hee tak mampu menahan emosinya dan dengan berani memaki direktur utama, menyebutnya sebagai. Gang Hee kembali harus menghadapi kegagalan dalam karirnya setelah dituduh sebagai pencuri ide orang lain. Meski begitu, ia juga tak ingin kembali ke kampung halamannya. 너 해고야. 아니, 실장님이야말로 해고예요. Sementara itu, Yoon-soo yang tengah memikirkan Gang Hee dikejutkan oleh kabar duka. Kakeknya telah meninggal dunia. Meskipun ia tidak menangis, kesedihan tampak jelas di wajahnya. Pada hari pemakaman, suasana dipenuhi duka. Tiba-tiba, seseorang yang sudah lama tak pernah pulang atau berkomunikasi dengan siapapun muncul. Semua orang terdiam, kecuali satu orang yang langsung menyambutnya, Yoon-soo. Tanpa ragu, ia segera memeluk Gang Hee dan tak bisa. Gang Hee berusaha menahan air mata atas kesedihannya kehilangan sang kakek. Namun, saat seseorang tiba-tiba memeluknya, ia sempat kebingungan dan tidak langsung mengenali wajah itu. 저기요, 이것 좀 놔주세요.
karena perubahan fisik yang begitu drastis. Gang Hee butuh beberapa saat untuk menyadari bahwa pria di hadapannya adalah sahabat masa kecilnya, Yunsu. Meskipun awalnya enggan kembali ke kampung halamannya, Gang Hee merasa harus memberikan penghormatan terakhir kepada kakek Yunsu, sosok yang selalu baik padanya. Namun, kembali ke kota Hana bukanlah hal yang mudah. Sejak kecil, ia sering menjadi bahan gosip warga setempat. Terutama karena ia lahir dari ibu berdarah campuran. Hal ini menjadi alasan utama Gang Hee enggan kembali ke tempat kelahirannya. Bahkan, ayahnya, Chun Pil, tampak terkejut saat melihat kedatangannya. Hubungan mereka memang sudah lama tidak harmonis, dan bagi Gang Hee, ayahnya kini terasa seperti orang asing. Setelah sekian lama tidak berkunjung, Gang Hee akhirnya memutuskan untuk menyapa sahabat masa kecilnya, Arum. Dahulu, mereka berlima, Gang Hee, Yunsu, Songun, Hanwoo, dan Arum, sempat membentuk sebuah kelompok persahabatan yang mereka sebut sebagai geng. Mereka sering menjadi sasaran perundungan oleh anak-anak lain, namun hanya Gang Hee yang berani melawan, meskipun ia seorang perempuan. Gang Hee juga memanfaatkan kesempatan ini untuk bertemu dengan orang-orang yang dulu pernah merundungnya, salah satunya Kim Honyul. Dikenal sebagai sosok yang berani, Gang Hee tanpa ragu menyebut Honyul sebagai seseorang yang hanya bisa membanggakan kekayaan orang tuanya. Ia bahkan menyindir Honyul karena pernah membuat seorang siswi hamil saat masih sekolah. Perkataan Gang Hee membuat Honyul tersinggung, hingga ia menyiramkan air ke wajah Gang Hee. Namun, Gang Hee tak ingin tinggal diam. Gang Hee membalas dengan menumpahkan makanan ke kepala Honyul sebelum pergi begitu saja. Merasa dipermalukan, Honyul yang marah melemparkan botol ke arah Gang Hee. Beruntung, Yunsu bergerak cepat dan melindungi gadis itu dengan tubuhnya. Kesal dengan perlakuan Honyul, Yunsu tak bisa menahan diri dan langsung memukulnya, hingga menyebabkan keributan besar di tengah suasana duka. Keesokan harinya, Gang Hee tiba-tiba dipanggil kembali ke kantor Momen. Ternyata, klien yang sebelumnya tertarik kini benar-benar memilih desain buatan Gang Hee. Direktur Momen yang sebelumnya memecat Gang Hee kini terpaksa memohon agar ia kembali bekerja di perusahaan tersebut. Namun, Gang Hee yang masih menyimpan luka hati langsung menolak tawaran itu. Bahkan, ia juga menolak tawaran gaji besar dari Esther dan Sukyung. Hari-hari terus berlalu, hingga akhirnya malam Natal tiba, yang sekaligus bertepatan dengan ulang tahun Gang Hee. Ini adalah satu-satunya waktu di mana Gang Hee biasanya bersedia bertemu dengan ayahnya. Meskipun Chun Pil sebenarnya adalah sosok ayah yang baik, hubungan mereka tetap terasa renggang. Hal itu pun, Gang Hee masih menyimpan trauma masa lalu yang membuatnya sangat kecewa terhadap sang ayah, hingga ia memilih untuk menjauh darinya. Kali ini, ia berencana memperkenalkan seorang pacar agar ayahnya berhenti mencampuri kehidupannya. Namun, karena Gang Hee tidak memiliki kekasih, ia pun meminta bantuan Sukyung untuk berpura-pura menjadi pacarnya. Sayangnya, saat mereka tiba di tempat yang telah disepakati, sosok yang menunggu di sana bukanlah ayahnya, melainkan Yunsu. Sebelumnya, Chun Pil memang telah meminta Yunsu untuk menggantikannya dalam pertemuan tersebut, dan kehadiran Gang Hee bersama pria lain menjadi kejutan tak terduga bagi Yunsu. Senyuman yang semula menghiasi wajahnya pun seketika menghilang. Namun, pria yang bersama Gang Hee tampak tidak asing bagi Yunsu. 10 tahun yang lalu, saat Yunsu mencari Gang Hee di Seoul, ia sempat melihat pria itu. Saat itu, Gang Hee tengah mengalami masalah dengan bosnya di minimarket dan hampir terkena pukulan. Beruntung, Sukyung datang tepat waktu untuk menolongnya. Sejak saat itu, Yunsu mengira bahwa Gang Hee dan Sukyung mulai mengenal satu sama lain dan mungkin telah menjalin hubungan hingga kini. Setelah kepergian Gang Hee, Yunsu bertekad untuk menurunkan berat badannya. Ia berusaha keras mengurangi porsi makan dan mulai rutin berolahraga, meskipun proses itu tidaklah mudah. Namun, perlahan usahanya mulai membuahkan hasil. Perubahan drastis pada Yunsu membuat Gang Hee hampir tidak mengenalinya lagi. Namun, bagi Yunsu sendiri, tidak ada yang benar-benar berubah. Perasaannya terhadap Gang Hee masih sama seperti 10 tahun lalu.
Dengan penuh harapan, ia menggenggam erat tangan Gang Hee dan bertanya apakah perasaannya juga masih tetap sama. Namun, bayangan tentang gosip dan cibiran orang-orang di desa Hana kembali menghantui pikiran Gang Hee. Trauma yang ia alami sejak kecil begitu mendalam, membuatnya merasa bahwa hubungan mereka tidak akan bisa berjalan dengan baik. Gang Hee menyadari bahwa mulai sekarang, mereka harus berpisah dan melanjutkan hidup masing-masing. Keputusan itu pun tidak mudah baginya, tetapi di dalam hatinya, ia yakin bahwa ini adalah pilihan terbaik untuk mereka berdua. 그동안 좋아해줘서 고마웠어. 진심이야? Di tengah kesedihan dan patah hatinya, Yunsu tiba-tiba menerima kabar buruk. Ayah tiri Yunsu dilaporkan ke polisi atas tuduhan KDRT terhadap ibunya. Sang ibu, Suci, dikenal sebagai wanita egois dan gemar menikah, sementara ayah tirinya memiliki sifat buruk, seorang pria yang suka berselingkuh dan sangat temperamental. Meskipun sering diperlakukan buruk, ibunya tetap mempertahankan pria itu dalam hidupnya, yang pada akhirnya justru membuat Yunsu sering mengalami kesulitan. 정말로 착하거든요. 착합니다. 죄송하지만 Hari-hari pun berlalu, hingga Gang Hee menerima tawaran pekerjaan dari Jungku dengan gaji yang sangat besar. Namun, begitu mengetahui bahwa pekerjaan tersebut berkaitan dengan motel, ia langsung menolaknya. Sejak kecil, Gang Hee tumbuh di motel milik ayahnya dan sering menjadi bahan gosip para tetangga. Pengalaman itu meninggalkan trauma mendalam baginya. Ia selalu menganggap motel sebagai tempat bagi orang-orang dari kalangan bawah, tempat persembunyian atau pelarian. Baginya, motel adalah lingkungan yang buruk dan tidak layak. 그래봤자 모텔이잖아요. 모텔이 대체 왜 싫은 거예요? Di sisi lain, Yunsu yang telah menyelesaikan masa pengabdiannya berencana untuk melanjutkan klinik hewan peninggalan kakeknya. Namun, ia dikejutkan oleh kabar bahwa ibunya berencana menjual klinik tersebut. Tentu saja, Yunsu menentang rencana tersebut. Keegoisan ibunya tidak pernah berubah, dan kali ini ia memaksa Yunsu untuk mengalah, membiarkannya tinggal di apartemennya, sementara ia sendiri harus pindah ke motel. 아저씨는요? 외출. 곧 오실 거야. Sementara itu, nasib Gang Hee mulai berubah ke arah yang lebih baik. Ia menerima tawaran dari Esther untuk mendirikan perusahaan impiannya bersama Jungku dan yang mereka beri nama Golden Guild Studio. Perlahan, karirnya mulai membaik, dan perusahaan pun berkembang dengan pesat. Hingga suatu hari, saat melakukan inspeksi hotel bersama Sukyung, Gang Hee tanpa sengaja bertemu dengan Honyu. Tanpa berpikir panjang, Honyu, yang dikenal dengan mulut besarnya, mulai menyebarkan gosip bahwa Gang Hee pergi ke hotel bersama seorang pria. Mendengar ocehan itu, Yunsu langsung tersulut emosi. Ia segera membekuk Honyu dan memperingatkannya agar tidak lagi berbicara buruk tentang Gang Hee. Dalam hatinya, Yunsu merasa kasihan pada Gang Hee, yang selalu menjadi bahan perbincangan di kota Hana. Ia juga sedikit merasa bersalah karena telah memintanya kembali. Padahal ia tahu bahwa kota Hana bukanlah tempat yang nyaman bagi Gang Hee. Di sisi lain, Gang Hee menerima tawaran untuk merenovasi sebuah motel. Tetapi begitu mengetahui bahwa motel tersebut berada di kota Hana, ia langsung menolaknya. Ia tidak ingin kembali ke tempat yang penuh dengan kenangan buruk. Tiba-tiba, sebuah kejutan datang dari temannya, Arum, yang berkunjung ke rumahnya. Arum merasa bangga melihat kesuksesan Gang Hee dan memberi kabar bahwa Yunsu kemungkinan akan segera menikah. Mendengar kabar itu, Gang Hee hanya bisa terdiam. Di satu sisi, ia merasa senang karena Yunsu tampaknya sudah berhasil move on darinya. Namun, di sisi lain, Gang Hee merasa sulit untuk benar-benar melepaskan pria itu. Kabar tentang Yunsu yang akan menikah terus menghantui pikirannya, bahkan terbawa hingga ke dalam mimpinya. Ia merasa cemas dan mulai bertanya-tanya, bagaimana jika Yunsu justru menikahi seseorang yang hanya ingin memanfaatkannya? Di tengah pikirannya yang kacau, Gang Hee tiba-tiba menerima kabar bahwa Jungku mengalami kecelakaan dan tidak bisa menangani proyek renovasi motel di desa Hana. Meskipun sebenarnya ia enggan, Gang Hee akhirnya terpaksa turun tangan untuk menggantikan Jungku. Gang Hee sebenarnya tidak ingin kembali ke tempat itu lagi, tetapi kejutan demi kejutan terus menantinya. Saat tiba di desa Hana untuk bertemu dengan seorang klien, ia dikejutkan oleh fakta bahwa klien yang dimaksud ternyata adalah ayahnya sendiri.
Gang Hee tidak ingin Sukyung, yang datang bersamanya, mengetahui hal ini. Selama pertemuan berlangsung, ayahnya, Chunpil, berpura-pura tidak mengenalnya. Namun, saat melihat putrinya yang kini telah sukses, Chunpil tidak bisa menahan air matanya. Meskipun hubungan mereka masih renggang, di dalam hatinya, ia merasa bahagia karena putrinya telah berhasil meraih kehidupan yang jauh lebih baik dibandingkan saat masih bersamanya. Sementara itu, di tempat lain, setelah berhasil menggagalkan rencana ibunya, Yunsu mulai membuka klinik hewan bersama Yun Anbu, seorang juniornya di kampus yang juga memiliki ketertarikan padanya. Klinik mereka berkembang pesat dan menarik banyak pelanggan, terutama para gadis yang terpikat oleh ketampanan Yunsu. Suatu hari, Yunsu diminta untuk mengajari Nanwoo mengemudi. Namun, karena panik saat berpapasan dengan mobil lain, Nanwoo justru menginjak pedal gas alih-alih rem. Beruntung, Yunsu bertindak cepat dan berhasil menghindari kecelakaan tanpa disangka, mobil yang hampir mereka tabrak ternyata dikendarai oleh Gang Hee dan Sukyung. Melihat Yunsu bersama seorang wanita lain membuat Gang Hee merasa canggung, hingga akhirnya ia memutuskan untuk pergi. Kabar tentang kedatangan Gang Hee pun dengan cepat menyebar, karena di desa kecil ini, gosip memang sangat mudah beredar dari mulut ke mulut. Selain itu, desas-desus mengenai hubungan Gang Hee dengan seorang pria kaya raya juga menjadi topik hangat. Beberapa rumor bahkan menyebutkan bahwa pria tersebut adalah seorang playboy. Mendengar kabar tersebut, Yunsu merasa khawatir dan diam-diam mengikuti Sukyung untuk mencari tahu kebenaran di balik gosip tersebut. Namun, apa yang ia temui justru meyakinkannya bahwa Sukyung bukanlah seperti yang dikabarkan orang-orang. Sementara itu, Gang Hee merasa penasaran dengan klinik milik Yunsu dan memutuskan untuk mengunjunginya saat pria itu tidak ada di sana. Di klinik, ia bertemu dengan Nanwoo, wanita yang dikabarkan akan segera menikah dengan Yunsu. Awalnya, Gang Hee datang untuk memastikan bahwa Yunsu tidak salah memilih pasangan. Namun, setelah melihat betapa sempurnanya sosok Nanwoo, perasaannya justru semakin kacau dan membuatnya frustrasi. Saat kembali ke klinik, Yunsu baru mengetahui bahwa Gang Hee sempat datang mencarinya. Ia segera pergi mencarinya, tetapi usahanya sia-sia karena Gang Hee tidak terlihat di manapun. Hingga malam tiba, Yunsu akhirnya menerima kabar bahwa Gang Hee mabuk berat dan tak sadarkan diri. Dengan terpaksa, ia membawanya ke motel California agar bisa beristirahat dengan aman. 피곤했나 봐요. Sementara itu, Sukyung mulai panik karena tidak bisa menemukan Gang Hee. Kekhawatirannya semakin besar setelah mendengar rumor bahwa sahabatnya dibawa ke sebuah motel oleh beberapa orang. Mengira Gang Hee telah diculik, ia segera pergi ke motel tersebut dengan penuh amarah. Sukyung tiba di motel dengan amarah yang membara, tetapi setibanya di sana, ia justru terkejut saat mengetahui bahwa pemilik motel tersebut adalah Chunpil, yang tak lain adalah ayah Gang Hee. 강희 집입니다, 여기가. Keesokan paginya, saat Gang Hee terbangun, ia kebingungan mengapa bisa berada di motel milik sang ayah. Di depan pintu, ia melihat Sukyung yang sudah menunggunya, memastikan bahwa ia baik-baik saja. Semakin lama Gang Hee memperhatikan Yunsu dan Nanwoo, semakin ia merasa bahwa keduanya memang pasangan yang serasi. Namun, di dalam hatinya, ia masih belum bisa melepaskan perasaannya terhadap Yunsu. Jauh di lubuk hatinya, ia tetap menyimpan tempat untuk pria itu. Cinta pertamanya sebelum ia pergi ke Seoul. Desa Hana telah meninggalkan kenangan buruk bagi Gang Hee. Di tempat itulah ia sering menyaksikan peristiwa-peristiwa yang membuatnya muak dengan kehidupan yang ia jalani. Dalam momen-momen sulit itu, Yunsu selalu ada untuk menghiburnya. Mungkin, tak ada orang lain di desa itu yang benar-benar memahami dirinya selain Yunsu. Meskipun 10 tahun telah berlalu, perlakuan warga desa terhadapnya tetap tak berubah. Bahkan saat ia tiba di motel, banyak warga yang menunjukkan ketidaksenangan mereka terhadap kedatangannya. Namun, Gang Hee sudah terbiasa dengan hal itu dan berusaha untuk tidak memedulikannya. Setibanya di motel, Gang Hee langsung menuju ke atap, tempat acara penyambutan dirinya akan diadakan. Di sana, semua anggota geng masa kecilnya telah menunggunya.
Meskipun mereka telah lama berpisah, kehangatan dalam hubungan mereka tetap sama seperti dulu. Melihat wajah-wajah lama itu, Gang Hee kembali teringat akan kenangan masa kecilnya. Mereka adalah orang-orang yang selalu mendukungnya, bahkan ketika warga desa memperlakukannya dengan buruk. Teman-temannya telah menjadi sumber semangat dalam hidupnya selama ini. Saat mendengar tentang pencapaian Gang Hee, mereka merasa bangga dan bahagia atas keberhasilannya. Selama Gang Hee pergi, teman-temannya tetap bertahan di kota Hana, membuatnya merasa sedikit iri. Sementara mereka memilih untuk tetap tinggal, ia justru memutuskan pergi ke Seoul. Namun, menurut Sokyung, keputusan Gang Hee bukanlah bentuk pelarian, melainkan upaya untuk mencari tantangan baru, dan hal itu sendiri adalah sesuatu yang patut dibanggakan. Keesokan harinya, Nanwoo menerima panggilan untuk memeriksa seekor sapi yang sakit. Karena Yunsu sedang tidak ada, ia harus menangani kasus itu sendiri. Namun, karena belum bisa mengemudi, Gang Hee pun menawarkan diri untuk membantunya. Sebagai junior yang masih minim pengalaman, Nanwoo masih sering merasa gugup, tetapi ia tetap berusaha keras dan akhirnya berhasil menjalani operasi dengan baik. Yunsu pun merasa bangga saat mengetahui bahwa juniornya mampu mengatasi ketakutannya. 그래, 잘했어. Melihat kedekatan mereka, Gang Hee mulai berpikir bahwa mungkin inilah saat yang tepat untuk benar-benar melepaskan cinta pertamanya. Di sisi lain, pembangunan proyek mengalami kendala akibat festival Hanwoo yang akan segera digelar. Acara tersebut membuat truk beton tidak bisa masuk ke area proyek, sehingga proses konstruksi harus tertunda. Melihat Gang Hee yang sedang menghadapi kesulitan, teman-temannya pun berusaha mencari solusi untuk membantunya. Teman-temannya pun berinisiatif membantu dengan mencari cara agar festival tersebut bisa dipindahkan ke lokasi lain. Meskipun tidak mudah, akhirnya mereka berhasil meyakinkan warga untuk menyetujui perubahan tempat acara. Mengetahui betapa besar usaha teman-temannya untuk membantunya, Gang Hee merasa bersalah karena baru menyadari bahwa masih banyak orang di sekelilingnya yang peduli padanya. Festival Hanwoo akhirnya berlangsung dengan meriah tanpa hambatan, dan semua orang tampak menikmatinya. Melihat kebahagiaan di wajah mereka, Gang Hee pun merasa lega dan ikut bersukacita. Melihat kedekatan antara Yeonu dan Nanwoo, meskipun masih ada perasaan yang mengganjal di hatinya, Gang Hee tak ingin menjadi penghalang dalam hubungan mereka. Ia pun meminta Sokyung untuk berpura-pura menjadi kekasihnya, setidaknya hingga proyek selesai. Namun, Yeonu merasa bahwa ada kesalahpahaman di antara mereka. Ia ingin menjelaskan bahwa hubungannya dengan Nanwoo tidak seperti yang Gang Hee bayangkan. Meski begitu, Gang Hee memilih untuk membiarkan keadaan seperti apa adanya. Mungkin ini adalah keputusan terbaik. Mulai saat ini, mereka harus menjalani kehidupan masing-masing tanpa menoleh ke masa lalu. Gang Hee tak lagi harus mendengar gunjingan buruk dari banyak orang. Namun, di tengah kemeriahan festival, tiba-tiba terjadi keributan besar. Sujin memergoki suaminya sedang bermesraan dengan wanita lain, membuatnya sangat marah hingga memicu perkelahian sengit. Beruntung, Chunpil datang tepat waktu untuk melerai mereka. Melihat kejadian itu, Gang Hee teringat kembali pada trauma masa lalunya, saat ibunya mengalami keguguran, sementara sang ayah tidak ada di sisi mereka. Kejadian itulah yang membuatnya begitu kecewa pada ayahnya hingga hubungan mereka menjadi renggang dan penuh luka. Tidak ingin memaksakan perasaannya pada Gang Hee. Namun, meskipun hubungan mereka telah berakhir, Yeonu tetap ingin melakukan sesuatu untuknya. Walaupun itu hanya sesederhana memberikan es krim. Gang Hee merasa bingung dengan sikap Yeonu yang terus peduli padanya, padahal ia sudah berusaha menjauh. Yeonu pun menjelaskan bahwa kebaikan yang ia berikan bukan karena mengharapkan balasan, tetapi karena itu adalah satu-satunya cara yang bisa ia lakukan untuk meringankan kesedihan Gang Hee. Ia sadar bahwa Gang Hee telah memilih untuk meninggalkannya, sehingga ia pun tak akan berharap lagi. Permintaan terakhir kepada Gang Hee, yaitu untuk menjaga Yeonu dan memastikan kebahagiaannya. Mengingat janji tersebut, Gang Hee merasa bimbang dengan keputusannya untuk menjauh dari Yeonu. Sebenarnya, ia masih menyimpan perasaan terhadap pria itu.
Tetapi ia ingin menunggu hingga memiliki karir yang stabil di Seoul. Harapannya, jika saat itu tiba, Yeonu bisa ikut pindah bersamanya. Namun, harapan itu hancur ketika ia mendengar kabar bahwa Yeonu sudah terpikat oleh wanita lain. Perasaan kecewa pun menyelimuti hatinya, tetapi janji kepada kakek Yeonu sebelum meninggal terus terngiang dalam pikirannya, membuatnya mempertanyakan kembali keputusannya. Karena ia tak ingin Yeonu mengalami kesulitan dalam kehidupan rumah tangganya di masa depan. Dengan penuh tekad, Gang Hee pergi ke klinik tempat Nanwoo bekerja untuk mencari tahu lebih banyak tentang latar belakang wanita itu. Gang Hee ingin memastikan bahwa Nanwoo berasal dari keluarga yang harmonis, tumbuh dengan penuh kasih sayang, dan memiliki kepribadian yang baik. Ia tidak ingin Yeonu memilih pasangan yang akan menyakitinya atau membawanya ke dalam hubungan yang tidak sehat. Meskipun hatinya belum siap melepaskan Yeonu, Gang Hee merasa ini adalah cara terbaik untuk menepati janji yang pernah ia buat kepada kakeknya. Karena kesalahpahaman semata, Yeonu dengan tegas menolak menerima cincin tersebut. Ia merasa Gang Hee salah menilai situasi dan terburu-buru mengambil keputusan. Di hadapan makam kakeknya, Yeonu mengungkapkan bahwa sejak awal, satu-satunya orang yang ia cintai hanyalah Gang Hee. Ia tidak pernah memiliki hubungan spesial dengan Nanwoo, dan semua rumor yang beredar hanyalah spekulasi belaka. Gang Hee terdiam, hatinya dipenuhi kebingungan dan emosi yang bercampur aduk. Ia telah mencoba meyakinkan dirinya bahwa melepaskan Yeonu adalah pilihan terbaik, tetapi kata-kata pria itu mengguncang keyakinannya. Di desa Hana yang memang gemar bergosip, Yeonu tidak dapat berbuat apa-apa untuk menghentikan kabar yang beredar. Keesokan harinya, Gang Hee dikejutkan oleh kedatangan Io Jonggu di resort tempatnya bekerja. Awalnya, ia mengira Jonggu hanya datang untuk meninjau proyek, tetapi ternyata ada alasan lain. Ia ingin bertemu seseorang yang telah lama menarik perhatiannya. Orang itu tak lain adalah Cheon Pil. Ketika Gang Hee mengetahui kedekatan ayahnya dengan seorang wanita, ingatan masa kecilnya tiba-tiba muncul kembali. Ia teringat saat ibunya. Gang Hee kembali teringat pada masa lalu yang menyakitkan. Saat ibunya mengalami keguguran dan hampir kehilangan nyawa, sementara ayahnya justru tidak berada di sisinya. Saat itu, Cheon Pil tengah menemani ibu Yeonu kesal untuk mencari orang yang telah menipunya. Sejak kejadian itu, Gang Hee sulit memaafkan mereka berdua. Kenangan pahit itulah yang membuatnya merasa bahwa hubungannya dengan Yeonu tidak akan mudah terwujud. Setidaknya sampai pria itu benar-benar bisa melepaskan diri dari bayang-bayang ibunya. 나가! 이제부터 아빠는 아빠도 아니야! Sekembalinya kesal, Gang Hee masih larut dalam kesedihan. Esther, yang menyadari perubahan suasana hatinya, mencoba mencari cara untuk menghiburnya. Yeonu menolak gagasan itu. Baginya, perasaan yang pernah ada tidak bisa begitu saja diubah menjadi sekadar pertemanan. Ia merasa jika mereka tetap berhubungan, perasaannya pada Gang Hee hanya akan semakin sulit untuk dilupakan. Gang Hee terdiam, menyadari bahwa tak semua hubungan bisa berakhir seperti Esther dan Sokyung. Meski berat, ia pun menerima keputusan Yeonu. Pada akhirnya, ia memahami bahwa terkadang, melepaskan seseorang bukan hanya soal merelakan, tetapi juga tentang memberi ruang bagi mereka untuk menemukan kebahagiaan yang lebih baik. Bagi Yeonu, hal itu bukanlah sesuatu yang mudah. Sejak kecil, mereka telah tumbuh bersama hingga akhirnya saling mencintai, meskipun hubungan mereka tetap sebatas persahabatan. Sesuatu yang terasa hampir mustahil baginya. 친구야, 너 숟가락은 따로 써야지. 빨리 가서 가져. Pada akhirnya, meskipun keadaan memaksa mereka untuk menahan perasaan, Gang Hee dan Yeonu masih memiliki cinta satu sama lain. Namun, momen romantis mereka tiba-tiba terganggu ketika ayah Gang Hee datang secara mendadak. Mereka pun panik, dan Yeonu segera mencari tempat untuk bersembunyi karena takut ketahuan. Tak lama setelah itu, juga muncul, membuat suasana semakin tegang. Menunjukkan hal yang sebaliknya, Yeonu merasa bahwa perasaan di antara mereka masih belum benar-benar hilang. Ia menatap Gang Hee dengan penuh harapan, berharap wanita itu mau mengakui apa yang sebenarnya ada di hatinya. Namun, Gang Hee tetap bersikeras pada jawabannya. Ia mengatakan bahwa mempertahankan hubungan sebagai teman adalah yang terbaik untuk mereka berdua. Meskipun kata-kata itu terdengar tegas, matanya yang berkaca-kaca menunjukkan bahwa hatinya berlawanan dengan apa yang ia ucapkan.
Yonu menghela napas panjang, menyadari bahwa mungkin inilah saatnya ia berhenti mengejar sesuatu yang tak pasti. Dengan berat hati, ia tersenyum dan berkata, "Baiklah, jika itu yang kau inginkan." Namun, jauh di dalam hatinya, ia masih berharap bahwa suatu hari, Gang Hee akan menyadari perasaan yang sesungguhnya. Namun, sikap Gang Hee justru menunjukkan hal yang bertolak belakang. Di satu sisi, ia merasa kecewa karena 10 tahun lalu Yonu memilih untuk tetap tinggal di desa Hana daripada ikut dengannya ke Seoul. Namun, di sisi lain, selama 10 tahun itu, Yonu terus berusaha mencari keberadaannya. Sayangnya, setiap kali Yonu mencoba mendekat, Gang Hee malah menjauh, seakan menutup diri dan mengabaikan semua usahanya. Pada akhirnya, Gang Hee menyadari bahwa hubungan mereka memang harus berakhir di titik ini. Yonu pun, yang sudah merasa lelah dengan sikap Gang Hee, akhirnya memilih pergi daripada terus terjebak dalam perasaan yang menyakitkan. 29-21. Setelah kejadian tadi malam, Yonu masih merasa marah kepada Gang Hee. Ia berusaha mengabaikan keberadaan gadis itu, meskipun Gang Hee ada tepat di depannya. Bahkan ketika mereka tak sengaja bertemu, Yonu lebih memilih pergi, seakan ingin membalas sikap Gang Hee yang selama 10 tahun terakhir selalu menjauhinya. Namun, di tengah malam yang sunyi, Yonu tiba-tiba teringat akan kenangan masa kecilnya bersama Gang Hee. Saat itu, meskipun mereka hanya berteman, kebersamaan mereka selalu membawa kebahagiaan. Baru sekarang Yonu menyadari betapa berharganya momen-momen itu. Dengan hati yang masih gelisah, ia akhirnya memutuskan untuk pergi. Yonu memutuskan untuk minum, berharap bisa mengurangi beban pikirannya. Di tempat itu, tanpa sengaja ia bertemu dengan Sokyung dan Esther. Melihat kedekatan mereka, Yonu merasa penasaran bagaimana keduanya bisa tetap akrab meskipun hubungan mereka hanya sebatas teman. Ia mulai bertanya-tanya, apakah mungkin bagi dua orang yang pernah saling mencintai untuk benar-benar menjadi teman tanpa perasaan yang tersisa? Setelah perbincangan malam itu, Yonu merasa telah mendapatkan jawaban yang ia cari. Ia pun memutuskan untuk berbicara langsung dengan Gang Hee dan mengatakan bahwa kini ia siap menerimanya hanya sebagai teman. Yonu melihat bagaimana Sokyung dan Esther tetap bahagia meskipun hanya bersahabat, dan ia berharap hubungannya dengan Gang Hee bisa berjalan dengan cara yang sama. Namun, Gang Hee hanya bisa terdiam, tak tahu harus berkata apa dalam situasi yang begitu membingungkan. Hari-hari pun berlalu, dan saat Gang Hee hendak kembali ke Seoul, ia tanpa sengaja bertemu dengan Yonu di dalam bus. Suasana di antara mereka terasa canggung setelah semua yang terjadi sebelumnya. Namun, seiring perjalanan, perlahan keduanya mulai menerima keputusan yang telah mereka buat dan mencoba berdamai dengan perasaan masing-masing. Karena sudah berada di Seoul, Yonu meminta Gang Hee untuk menemaninya berkeliling sebagai pemandu wisata. Mereka pun menghabiskan waktu bersama, menjelajahi kota layaknya yang mereka lakukan 10 tahun lalu. Keduanya berusaha menikmati kebersamaan mereka, meskipun kini hanya sebagai teman, sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat. Setelah puas berkeliling, Gang Hee mengundang Yonu untuk singgah ke rumahnya. Melihat bagaimana Gang Hee telah melalui begitu banyak rintangan hingga mencapai titik ini, Yonu merasa bangga padanya. Meskipun terkadang Gang Hee keras kepala, ia tetap seseorang yang pantang menyerah dalam menghadapi hidup. Meskipun sering diremehkan, Gang Hee berhasil membuktikan bahwa ia bisa meraih kesuksesan di tempat lain. Malam itu, kebersamaan mereka kembali membangkitkan kenangan indah yang sempat terkubur sebelum jarak memisahkan mereka. Gang Hee merasa bingung. Selama ini mereka tampak seperti dua orang yang tak lagi peduli satu sama lain. Namun kini Yonu begitu perhatian padanya. Bagi Yonu, perasaan itu sebenarnya tak pernah hilang. Sejak kepergian Gang Hee, ia selalu ada di pikirannya. Yonu selalu berharap yang terbaik untuk Gang Hee. Meskipun ia sadar bahwa mungkin Gang Hee tak pernah benar-benar memikirkannya dengan cara yang sama. Dengan cara yang sama, di tempat lain, Suin yang mendengar bahwa putranya pergi ke Seoul bersama Gang Hee segera melaporkannya kepada Chunpil. Namun, ayah Gang Hee tidak menanggapinya dengan serius. Menurutnya, putrinya dan Yeonsu sudah dewasa, dan hubungan mereka tak lebih dari sekadar pertemanan. Meskipun begitu, Suin tetap bersikeras ingin memisahkan mereka. Ia takut kejadian buruk di masa lalu kembali terulang. Dahulu,
Ayah Yeonsu dan ibu Gang-hee pernah terlibat dalam hubungan terlarang yang berakhir tragis dengan kecelakaan yang merenggut nyawa mereka. Karena alasan itulah Gang-hee merasa hubungannya dengan Yeonsu tidak akan berjalan dengan baik. Apa yang pernah terjadi di antara orang tua mereka masih menjadi bayangan yang sulit dihapus. Ditambah lagi dengan penolakan keras dari ibu Yeonsu terhadap keberadaannya. Sementara itu, Nanwoo yang mengetahui kedekatan Yeonsu dengan Gang-hee akhirnya memutuskan untuk mengakhiri rumor tentang hubungannya dengan Yeonsu. Meskipun ia menyukai pria itu, ia juga sadar bahwa hati Yeonsu hanya terpaut pada Gang-hee seorang. Nanwoo tak ingin menjadi penghalang bagi mereka. Namun, Yeonsu merasa bahwa saat ini bukanlah waktu yang tepat untuk membicarakan hubungan mereka lebih jauh. Untuk memberikan klarifikasi tentang hubungan mereka, Yeonsu merasa perlu berhati-hati. Jika orang-orang tahu bahwa hubungannya dengan Gang-hee telah berakhir, kemungkinan besar Gang-hee yang akan disalahkan dan dijadikan kambing hitam oleh masyarakat sekitar. Di sisi lain, Suci terus mendesak Chunpil agar mencegah kedekatan antara Yeonsu dan Gang-hee. Ia bahkan mengungkit kesalahan masa lalu istri Chunpil, menyebutnya sebagai seorang tukang selingkuh. Tak berhenti di situ, Suci juga menyindir bahwa mungkin saja Gang-hee akan mengikuti jejak ibunya. Mendengar tuduhan itu, Chunpil yang biasanya selalu tenang mulai kehilangan kesabaran. Hari pun berganti, dan Sokyung yang kembali untuk meninjau proyek mendapati sesuatu yang mengejutkan. Pembangunan terpaksa dihentikan akibat protes dari warga. Diduga, protes tersebut dipicu oleh ketidaksenangan mereka terhadap rumor kedekatan Gang-hee dan Yeonsu. Menyadari situasi yang semakin sulit, Gang-hee mulai mempertimbangkan untuk kembali ke Seoul dan menyerahkan proyek sepenuhnya kepada Sokyung. Ia khawatir kehadirannya justru akan semakin memperburuk keadaan dan menghambat kelancaran pembangunan. Mendengar keputusan itu, Sokyung menawarkan diri untuk berpura-pura menjadi pacar Gang-hee demi meredam gosip yang beredar. Ia memahami bahwa terkadang satu rumor hanya bisa dihapus dengan menciptakan rumor lain. Namun, rencana tersebut tidak semudah yang mereka bayangkan. Namun masalah tak berhenti di situ. Saat kembali ke motel, Gang-hee langsung dihadang oleh ibu Yeonsu yang ingin berbicara dengannya secara langsung. Dengan nada tajam, wanita itu kembali menghina ibu Gang-hee, menyebutnya sebagai perebut suami orang. Namun, Gang-hee bukanlah orang yang mudah diintimidasi. Alih-alih terdiam, ia justru berani menantang balik. Beruntung, sebelum konflik semakin memanas, Yeonsu tiba tepat waktu untuk melerai mereka. Melihat bagaimana ibunya memperlakukan Gang-hee, perasaan bersalah mulai menyelimuti Yeonsu. Selama ini, ia selalu berada di tengah kebimbangan, antara mengikuti kata hatinya atau menghormati keinginan ibunya. Pasangan yang dijodohkan dengannya. Namun, kini Yeonsu menyadari bahwa ia tak bisa terus hidup dalam bayang-bayang ibunya. Ia ingin menentukan jalannya sendiri, termasuk dalam hal cinta. Keesokan harinya, ia pun mengajak ibunya ke sebuah tempat yang penuh kenangan masa kecilnya. Di sana, Yeonsu kembali mengenang bagaimana ibu Gang-hee dan ayahnya dulu tampak begitu bahagia saat bersama. Sesuatu yang tak pernah ia lihat dalam hubungan ayah dan ibunya sendiri. Momen itu membuatnya semakin yakin bahwa kebahagiaan sejati tidak bisa dipaksakan oleh orang lain. Ia sadar bahwa selama ini dirinya terlalu sering mengikuti keinginan ibunya. Mulai dari menjauhi Gang-hee hingga menerima pria-pria asing yang dijodohkan dengannya. Namun, kali ini Yeonsu tak ingin lagi dikendalikan. Ia sudah tahu apa yang harus ia lakukan. Tawaran Sokyung untuk berpura-pura menjadi pacarnya demi meredam rumor yang beredar. Gang-hee pun terkejut dengan tindakan Yeonsu yang begitu tiba-tiba dan penuh keyakinan. Kini, Yeonsu merasa sudah cukup hidup di bawah kendali ibunya. Selama ini, ia selalu menuruti keinginan wanita itu, tetapi akhirnya ia menyadari bahwa jika terus begitu, hubungannya dengan Gang-hee tak akan pernah terwujud. Dengan tekad yang kuat, ia memutuskan untuk membebaskan diri dari pengaruh ibunya dan memilih jalannya sendiri. Tanpa banyak bicara, Yeonsu menjemput Gang-hee dan menggenggam tangannya dengan erat. Gadis itu hanya bisa mengikutinya, masih bingung dengan apa yang sedang terjadi. Tiba-tiba, Yeonsu menariknya mendekat, mencium Gang-hee dengan lembut, lalu menatapnya dalam-dalam sebelum akhirnya mengungkapkan keinginannya untuk berpacaran. Namun, Gang-hee baru tersadar bahwa sebelumnya ia telah menerima tawaran Sokyung untuk berpura-pura menjadi pacarnya,
dan kini ia tak tahu harus bagaimana. Sebuah lokasi yang telah dihiasi dengan indah, penuh bunga dan lampu-lampu romantis. Gang Hee awalnya mengira ini hanya bagian dari pekerjaan mereka. Tetapi semakin lama, ia mulai menyadari ada sesuatu yang berbeda. Sementara itu, Sukyung telah menyiapkan acara lamaran yang megah, bukan sekadar untuk kepentingan pekerjaan, tetapi karena perasaannya yang tulus terhadap Gang Hee. Ia tidak ingin hubungan mereka hanya sebatas rekan kerja, melainkan lebih dari itu. Keesokan harinya, Gang Hee menerima telepon dari Sukyung yang memintanya datang ke suatu tempat. Sepanjang perjalanan, ia disambut oleh orang-orang yang memberinya bunga dan menunjukkan arah yang harus ia tempuh. Hatinya mulai diliputi kebingungan dan sedikit ketegangan. Hingga akhirnya, ia tiba di tempat tujuan dan mendapati sebuah kejutan besar yang telah disiapkan oleh Sukyung. Yang masih tersisa, Sukyung memilih untuk menghadapinya dengan kedewasaan. Di lokasi yang telah dihiasi dengan megah, Sukyung sudah menanti dengan penuh harapan. Ia menyanyikan sebuah lagu khusus untuk Gang Hee, sebagai ungkapan perasaannya yang tulus. Dalam suasana yang romantis, ia pun melamar Gang Hee dengan cara yang istimewa. Namun, meskipun tersentuh oleh usaha dan ketulusan Sukyung, Gang Hee tetap tidak bisa menerima lamarannya. Ia tahu hatinya telah memilih jalan lain. Setelah menerima penolakan itu, Sukyung tetap menjaga sikapnya yang dewasa dan berjiwa besar. Ia lalu mengajak Yunsu bertemu, bukan untuk menyalahkan atau menunjukkan rasa sakit hatinya, melainkan untuk memberikan peringatan. Dengan nada tegas namun tetap tenang, Sukyung mengingatkan Yunsu agar tidak menyakiti Gang Hee. Jika itu terjadi, maka ia sendiri yang akan turun tangan untuk menghadapi Yunsu. Mudah menunjukkan kesedihannya, namun kali ini raut wajahnya terlihat jelas sedang tidak baik-baik saja. Sebelumnya, saat menemani Esther berbelanja keperluan bayi, Sukyung secara tak sengaja melihat suami Esther, Victor, bersama seorang wanita lain. Tanpa berpikir panjang, ia langsung menghampiri dan memukul wajah pria itu, mengira bahwa Victor berselingkuh. Namun ternyata, wanita tersebut adalah adik sepupu Victor. Menyadari kesalahannya, Sukyung merasa sangat bersalah karena telah bertindak gegabah. You're so cute. Hari pun berlalu, dan Gang Hee yang berniat mengembalikan kalung pemberian Sukyung mendapati pria itu terlihat muram. Biasanya, Sukyung bukanlah tipe orang yang mudah menunjukkan kesedihannya, namun kali ini, raut wajahnya dengan jelas menunjukkan bahwa ada sesuatu yang mengganggunya. Bahkan, Esther yang merupakan teman dekatnya pun tak mampu menghiburnya. Menyadari hal itu, Gang Hee akhirnya menawarkan tumpangan kepada Esther karena ia tahu bahwa Sukyung sedang tidak bisa diandalkan saat ini. Di parkiran, tanpa sengaja mereka melihat Victor bersama wanita yang sebelumnya diklaim sebagai sepupunya. Namun, sikap mereka yang begitu mesra, bahkan sampai berciuman, membuat pernyataan itu terasa meragukan. Esther yang menyaksikan semuanya langsung merasa gemetar, hatinya dipenuhi oleh kekecewaan dan kemarahan. Ia mencoba merekam kejadian tersebut sebagai bukti, tetapi tangannya yang bergetar membuat hasil rekamannya tidak jelas. Sementara itu, Esther yang berusaha merekam bukti perselingkuhan suaminya tiba-tiba merasakan sakit di perutnya. Karena kehamilannya yang sudah cukup besar, rasa sakit itu semakin parah. Gang Hee yang panik segera membawanya ke rumah sakit tanpa berpikir panjang. Di sisi lain, Junpil yang baru saja kembali dari rumah sakit langsung dihadapkan oleh Suci, yang terus mendesaknya agar memisahkan hubungan Gang Hee dan Yeonu. Namun, kali ini, Junpil justru setuju dengan Suci. Dengan nada sinis, ia mengungkapkan bahwa anaknya tidak akan bahagia jika harus memiliki mertua seperti Suci, yang selalu ikut campur dan penuh omelan. Demi melindungi Gang Hee dari tekanan yang tak berkesudahan, Junpil akhirnya setuju untuk memisahkan mereka. Ketidaksetujuan Junpil terhadap hubungan mereka langsung ia sampaikan kepada Gang Hee, yang hanya bisa terdiam mendengar keputusan ayahnya. Yeonu datang menemui Gang Hee, yang tentu saja terkejut dengan kedatangannya. Ia tak menyangka bahwa ayah Gang Hee justru menentang hubungan mereka. Meskipun sebenarnya Junpil menganggap Yeonu sebagai sosok yang tepat untuk menjaga putrinya, di sisi lain, ia juga merasa bahwa pria itu bisa menemukan kebahagiaan yang lebih baik tanpa harus bersama Gang Hee. Mendengar pernyataan tersebut, Gang Hee tampak tidak terlalu peduli.
Sejak usianya menginjak 10 tahun, ia tak lagi menganggap Junpil sebagai ayahnya. Baginya, tak ada alasan untuk mendengarkan pendapat pria itu. Di tengah situasi yang semakin rumit, perasaannya pun semakin tak menentu. Di tengah suasana yang kacau, Yonu mengajak Gang Hee pergi ke Seoul untuk menenangkan diri. Namun, dalam perjalanan, tiba-tiba Gang Hee mulai berhalusinasi. Ia merasa seolah melihat kecelakaan di pinggir jalan, meskipun pada kenyataannya tidak ada apa-apa di sana. Tampaknya, ingatan akan kecelakaan tragis yang menimpa ayah Yonu dan ibunya kembali menghantui pikirannya. Karena terganggu oleh reaksi Gang Hee, Yonu kehilangan fokus dan hampir menabrak mobil yang datang dari arah berlawanan. Beruntung, ia berhasil menghindarinya tepat waktu sehingga kecelakaan dapat dicegah. Meskipun tidak ada cedera fisik, kejadian itu meninggalkan ketegangan yang mendalam di antara mereka. Gang Hee tiba-tiba pingsan, memaksa Yonu untuk segera membawanya ke rumah sakit. Ditemani oleh Suci, Junpil segera bergegas menuju rumah sakit setelah menerima kabar dari Yonu. Di sana, Yonu hanya bisa meminta maaf kepada ayah Gang Hee, meskipun Junpil sendiri tidak merasa bahwa Yonu pantas disalahkan atas kejadian ini. Sementara itu, Suci mulai merasa bersalah. Ia menyesal pernah mengutuk Gang Hee, mengatakan bahwa gadis itu akan menerima hukuman yang sama seperti ibunya. Kini, ia takut bahwa perkataannya benar-benar menjadi kenyataan. Beruntung, kondisi Gang Hee perlahan membaik, dan dokter akhirnya mengizinkannya untuk pulang. Namun, ingatan tentang kecelakaan yang menimpa ibunya kembali menghantuinya. Kenangan yang selama ini ia coba lupakan perlahan muncul kembali, membuat Gang Hee merasa seolah-olah ini adalah hukuman untuknya. Saat masih kecil, Junpil pernah berjanji akan membawa keluarganya pindah ke California. Namun, pada hari yang telah dijanjikan, ayahnya tidak pernah muncul untuk menjemput mereka. Gang Hee kecil yang menunggu dengan penuh harapan akhirnya merasa dikhianati. Tanpa sepengetahuan Gang Hee dan ibunya, Junpil saat itu tengah terlibat dalam perkelahian dengan seseorang yang telah membawa kabur uangnya. Uang yang sebenarnya ia rencanakan untuk biaya kepindahan mereka. Saat itu, Gang Hee yang masih kecil mencoba menghentikan mobil dengan melemparkan boneka beruang miliknya ke jalan. Namun, upayanya justru berujung tragis. Pelarian mereka berakhir dengan kecelakaan yang merenggut nyawa kedua orang tuanya. Kejadian itu meninggalkan luka mendalam di hati Gang Hee, membuatnya terus dihantui rasa bersalah. Hingga kini, ia masih berpikir bahwa dirinya adalah penyebab dari kecelakaan tersebut. Setelah kondisinya membaik, Gang Hee memutuskan pergi ke Seoul untuk menemui Sokyung. Namun, pria itu masih tampak murung dan enggan membicarakan urusan pekerjaan. Bukan karena lamarannya yang ditolak oleh Gang Hee, melainkan karena masalah rumah tangga Esther yang semakin rumit. Setelah melakukan penyelidikan, terungkap bahwa suami Esther, Victor, ternyata berselingkuh dengan wanita yang sebelumnya ia klaim sebagai adik sepupunya. Sokyung tidak bisa membiarkan sahabatnya terus bertahan dalam pernikahan dengan pria pengkhianat seperti Victor. Namun, di sisi lain, ia juga memikirkan anak Esther yang masih membutuhkan sosok ayah dalam hidupnya. Sementara itu, Gang Hee yang sedang membersihkan rumah tanpa sengaja menemukan boneka beruang kecil miliknya. Saat melihat benda itu, kenangan traumatis tentang kecelakaan yang menimpa ibunya kembali menghantui pikirannya. Tenggelam dalam kesedihan yang mendalam, ia merasa luka lama yang selama ini berusaha ia kubur mulai terbuka kembali. Gang Hee kemudian pergi menemui ayahnya. Selama ini, ia merasa bahwa kehadirannya di dunia tidak pernah benar-benar diinginkan oleh kedua orang tuanya. Namun, kenyataannya tidaklah demikian. Junpil bahkan rela meninggalkan band impiannya demi kembali ke desa bersama istri dan anaknya. Sebuah keputusan yang menjadi bukti betapa besar cintanya kepada keluarga. Setelah berbicara dengan ayahnya, Gang Hee merasa sedikit lebih tenang. Ia pun memutuskan untuk menemui Ibu Yunsu. Dengan penuh penyesalan, ia meminta maaf atas semua yang telah terjadi, terutama kecelakaan yang merenggut nyawa suami Suci. Jauh di lubuk hatinya, Gang Hee berharap permintaan maafnya dapat sedikit meringankan beban yang telah lama mereka rasakan. Gang Hee terus dihantui oleh rasa bersalah atas kematian kedua orang itu. Kenangan masa lalu yang menyakitkan membuatnya merasa tak pantas untuk menatap Yunsu dengan cara yang sama seperti sebelumnya.
Ia merasa tidak layak untuk melanjutkan hubungan dengan seseorang yang pernah ia sakiti, meskipun Yunsu sendiri tak pernah menyalahkannya. Namun, Gang Hee tetap bersikeras ingin mengakhiri hubungan mereka. 사랑해. Yunsu, yang tak ingin kehilangan Gang Hee begitu saja, berlari mengejarnya dengan napas tersengal. Ia meraih tangan Gang Hee dan memeluknya erat, seolah tak ingin melepaskannya. Dengan penuh ketulusan, ia ingin meyakinkan Gang Hee bahwa perasaannya tetap sama, apapun yang telah terjadi di masa lalu. Bagi Yunsu, masa lalu tak lagi penting. Namun, bagi Gang Hee, semua itu tak semudah yang Yunsu bayangkan. Rasa bersalah yang telah menghantuinya selama bertahun-tahun telah berubah menjadi beban berat yang ia pikul dalam setiap langkahnya. Pada akhirnya, Yunsu pun tak bisa lagi menahan Gang Hee. Dengan berat hati, ia terpaksa melepaskannya. Namun, sebelum Gang Hee benar-benar pergi, Yunsu berjanji bahwa tidak akan ada yang berubah. Sejauh apapun Gang Hee mencoba menjauh, ia akan tetap setia menunggunya. 달라지는 건 없을 거야. Gang Hee melangkah pergi, sementara air matanya terus mengalir, membasahi pipinya. Gang Hee pergi, meninggalkan Yunsu yang hanya bisa berdiri kaku di tempatnya. Sekembalinya ke motel, Yunsu dikejutkan oleh kondisi kesehatan Tuan Junpil yang semakin memburuk. Tanpa berpikir panjang, keesokan harinya ia segera membawanya ke rumah sakit. Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa Junpil harus menjalani kemoterapi. 아들이요. 일단 입원부터 하시죠. Dari keterangan dokter, Yunsu akhirnya mengetahui bahwa pria tua itu telah berjuang sendirian selama bertahun-tahun. Selama 12 kali kemoterapi yang telah ia jalani, tidak ada seorang pun yang mengetahuinya selain dirinya sendiri. Kini, dokter meminta bantuan Yunsu untuk meyakinkan Junpil agar mau melanjutkan pengobatannya. Meskipun Yu telah berusaha sekuat tenaga untuk mengobatinya, pria tua itu tetap teguh menolak perawatan. Bahkan, ia meminta Yu untuk merahasiakan kondisinya dari Gang, karena tidak ingin membebani putrinya yang baru saja mulai menata hidupnya. Pada akhirnya, langkah kakinya membawanya ke gereja, mencari jawaban atas kegelisahan hatinya. Sukyung yang melihat Gang pergi, diam-diam mengikutinya dan menyaksikan pergolakan batinnya dengan penuh haru. Dengan air mata yang mengalir, 저도 용서받을 수 있나요? Gang mempertanyakan apakah dosa-dosanya di masa lalu masih bisa diampuni, demi menebus semua kesalahannya. Gang Hee bahkan sempat berniat menyerahkan diri ke polisi, tetapi Sokyung menghentikannya. Menurutnya, Gang Hee tidak seharusnya menghindari kesalahan dengan cara seperti itu. Jika benar-benar ingin menebus dosanya, ia harus meminta maaf secara langsung kepada Yonu dan menerima konsekuensi dari perbuatannya. Setelah kembali ke motel, Gang Hee berniat berbicara dengan Yonu, tetapi tidak menemukannya dimanapun. Ia kemudian mencoba mencarinya ke klinik, namun tetap tidak menemukan jejaknya di sana. Pada akhirnya, Gang Hee mencoba menghubungi Yonu, tetapi panggilannya tak kunjung dijawab, bahkan pesan yang dikirimnya berulang kali juga tidak mendapat balasan. 48-24. Pesan-pesan yang dikirimnya tetap diabaikan hingga 연수야 어디야? 만나자. 할 말이 있어. akhirnya Gang Hee mendengar kabar bahwa Yonu telah kembali. Tanpa menunggu lama, ia segera menemui Yonu, tetapi bukan jawaban yang didapat, melainkan kenyataan bahwa Yonu dengan sengaja menghindarinya. Tak ingin masalah ini terus berlarut-larut, Sokyung akhirnya menemui Yonu dan memberitahunya bahwa Gang Hee berencana pergi ke Amerika untuk melanjutkan pendidikannya. Mendengar hal itu, Yonu tidak bisa tinggal diam. Ia tidak ingin membiarkan Gang Hee melarikan diri dan menghabiskan sisa hidupnya dalam rasa bersalah yang sebenarnya tidak seharusnya ia tanggung. 말려야죠. 강의 성격에 Yonu pun mengajak Gang Hee pergi ke kantor polisi untuk meninjau kembali berkas kecelakaan yang merenggut nyawa orang tua mereka. Jika memang Gang Hee adalah penyebab kecelakaan itu, maka seharusnya ia tidak melarikan diri, melainkan tetap berada di sisinya untuk menghadapi kenyataan bersama. Setelah menelusuri laporan kecelakaan tersebut, mereka akhirnya menemukan jawaban yang selama ini dicari. Dokumen resmi dan hasil penyelidikan membuktikan bahwa tragedi itu bukan disebabkan oleh kesalahan Gang Hee, melainkan akibat jalanan yang licin karena salju. Gang Hee terdiam,
Matanya menelusuri setiap baris laporan dengan saksama, seolah ingin memastikan bahwa apa yang ia baca adalah kenyataan. Selama ini, ia terus menyalahkan dirinya sendiri atas sesuatu yang sebenarnya bukan kesalahannya. Perlahan, beban yang selama ini menghimpitnya mulai terangkat. Meskipun luka di hatinya tidak serta-merta hilang, untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa bahwa mungkin ia bisa mulai memaafkan dirinya sendiri. Setelah kembali ke motel, Gang-hee mendapati bahwa ayahnya sudah kembali. Gang-hee ingin mengobrol dengan ayahnya tentang sesuatu, tetapi saat memasuki kamar, ia justru menemukan banyak obat yang tersimpan rapi. Perasaan gelisah mulai menyelimuti hatinya, dan ia tak bisa lagi menahan rasa penasaran. Dengan penuh kekhawatiran, ia langsung bertanya kepada Yeonsu apakah ayahnya sedang sakit. Namun, Yeonsu masih berusaha menyembunyikan kebenaran darinya. 죽을 병 아니겠지? 아저씨가 Keesokan harinya, Yeonu mengantar Chunpil ke suatu tempat. Semakin curiga, Gang-hee diam-diam mengikuti mereka. Betapa terkejutnya ia saat mengetahui bahwa tujuan mereka adalah sebuah panti. Gang-hee tercengang ketika menyadari bahwa ayahnya berencana untuk tinggal di sana. Gang-hee tak bisa lagi menahan rasa penasarannya. Dengan penuh kekhawatiran, ia akhirnya bertanya secara langsung tentang penyakit yang diderita ayahnya. Begitu pertanyaan itu terucap, senyuman yang selama ini menghiasi wajah Chunpil perlahan memudar, digantikan oleh ekspresi penuh kepedihan. Pada akhirnya, Chunpil tak lagi mampu menyembunyikan kenyataan dari putrinya. Dengan suara lirih, ia mengakui bahwa dirinya tengah mengidap kanker. Gang-hee terdiam, dadanya terasa sesak. Namun, lebih dari sekadar kesedihan, ia justru dipenuhi amarah karena semua orang terus berusaha menyembunyikan hal ini darinya. Kebenaran itu membuatnya merasa seolah-olah ia adalah orang asing dalam kehidupan ayahnya sendiri. 나한테 CC하고 둘이 요양원까지 알아보고 다녀? Dengan hati yang penuh kekecewaan, Gang-hee akhirnya memutuskan untuk pergi ke Seoul. Diikuti oleh Yeonu yang diam-diam terus mengawasinya. Meskipun Gang-hee berusaha menyembunyikan kesedihannya, sorot matanya tidak bisa berbohong. Yeonu dapat melihat dengan jelas bahwa Gang-hee sedang bergulat dengan emosi yang berkecamuk di dalam hatinya. Di tengah kebingungannya, Gang-hee akhirnya bertanya, berapa lama lagi waktu yang dimiliki ayahnya? Namun, Yeonu hanya terdiam. Tak ada kata-kata yang sanggup keluar dari mulutnya. Akhirnya, Gang-hee tak lagi mampu menahan perasaannya. Ia masuk ke dalam kamar dan menangis sejadi-jadinya. Penyesalan memenuhi pikirannya, menyadarkannya akan sikapnya selama ini yang selalu menjaga jarak dari ayahnya sendiri. Ketakutan akan kemungkinan terburuk menghantuinya, bahwa suatu hari nanti, pria tua itu benar-benar akan pergi, dan ia tak lagi memiliki kesempatan untuk memperbaiki segalanya. Yeonu hanya bisa mendengarkan curahan hati Gang-hee tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Dengan penuh empati, ia merangkul gadis itu dalam pelukan hangat, membiarkannya meluapkan segala emosinya. Meluapkan perasaan yang selama ini terpendam, Gang-hee akhirnya merasa sedikit lebih tenang. Setelah itu, ia kembali ke motel untuk bertemu dengan ayahnya. Meskipun kesehatannya semakin memburuk, Chunpil tetap terlihat bahagia karena akhirnya bisa menghabiskan waktu bersama putrinya. Keesokan harinya, Sukyung yang mendengar kabar tentang kondisi Chunpil segera datang menemuinya. Air matanya tak terbendung saat melihat keadaan pria yang sudah ia anggap seperti saudara sendiri. Di tempat lain, Yeonu menemui Gang-hee untuk berbicara tentang ayahnya. Yeonu berusaha meyakinkan Gang-hee bahwa selama Chunpil tetap menjalani pengobatan, masih ada harapan bagi keadaannya untuk membaik. Mendengar hal itu, Gang-hee merasa sedikit lebih tenang. Setidaknya, ia tahu ada seseorang yang bisa ia percaya untuk menjaga ayahnya, terutama saat ia sendiri tidak selalu bisa berada di sisinya. Kemudian, Gang-hee mengungkapkan keinginannya kepada Yeonu agar ayahnya tidak perlu pergi ke panti. Yeonu setuju, tetapi keduanya sadar bahwa Chunpil memiliki pandangan yang berbeda. Pria tua itu selalu enggan menjadi beban bagi orang-orang di sekitarnya. 그래, 요양원 가시는 거 말려보자. Saat berada di Seoul, Gang-hee dikejutkan oleh kabar bahwa ayahnya berencana menjual motel California. Keputusan itu mengejutkan semua orang,
terutama karena mereka tahu betapa berharganya motel itu bagi Junpil. Tempat itu bukan sekadar bangunan, tetapi penuh dengan kenangan, bukan hanya bagi dirinya, tetapi juga bagi orang-orang yang telah lama tinggal di sana. Keesokan harinya, seorang calon pembeli datang untuk melihat motel. Gang Hee, yang tidak bisa menerima keputusan ayahnya, langsung mengusir mereka tanpa ragu. Ia merasa harus mendengar langsung dari 54-56. Gang Hee ingin mendengar langsung dari Junpil tentang alasan di balik keputusannya. Tanpa membuang waktu, ia segera pergi ke rumah sakit untuk menemuinya. Melihat ayahnya terbaring lemah sempat membuat Gang Hee ragu untuk membahas masalah itu. Namun, ia akhirnya menguatkan tekad dan bertanya mengenai alasan di balik keputusan tersebut. Junpil pun mengungkapkan perasaannya. Ia takut terjebak dalam kenangan yang ada di motel. Kekhawatiran terbesar baginya adalah jika seiring bertambahnya usia, ia hanya akan terus bergantung pada tempat itu dan menjadi beban bagi orang lain. Junpil tidak ingin motel itu menjadi pengingat yang menyakitkan bagi putrinya di masa depan. Gang Hee mendengarkan penjelasan ayahnya dengan perasaan campur aduk. Ia memahami ketakutan yang dirasakan Junpil, tetapi di saat yang sama, ia tidak bisa begitu saja menerima keputusan tersebut. Baginya, daripada menjual motel, akan jauh lebih baik jika tempat itu diberikan kepadanya. Gang Hee ingin mengubahnya menjadi panti, sebuah tempat yang dapat memberi ayahnya semangat untuk terus hidup lebih lama. Usulan Gang Hee akhirnya membuat Junpil berubah pikiran dan membatalkan niatnya untuk menjual motel. Setelah kembali ke motel, Gang Hee mulai sibuk dengan proyek barunya. Ia menghabiskan waktu tanpa lelah untuk merancang ulang motel, agar menjadi tempat yang nyaman dan hangat bagi ayahnya serta orang-orang lain yang membutuhkan. Setelah proses renovasi selesai, seperti yang telah dijanjikan, Sukyung berencana mengadakan acara perayaan sekaligus memberikan kejutan untuk Junpil. Seluruh penghuni motel dan warga desa telah bersiap menyambut hari istimewa itu. Namun, tepat sebelum acara dimulai, Gang Hee menerima telepon dengan kabar mengejutkan. Ayahnya tidak bisa. Dengan perasaan cemas, Gang Hee segera bergegas menemui ayahnya. Namun, setibanya di tempat ayahnya, ia merasa lega saat melihat bahwa pria itu tidak sendirian. Para warga desa datang menjenguknya, menunjukkan bahwa masih banyak orang yang peduli dan siap menjaga serta menemani Junpil. Setelah memastikan keadaan ayahnya baik-baik saja, Gang Hee kembali ke acara pembukaan dengan hati yang lebih tenang. Dalam perayaan tersebut, orang-orang yang dulu sering membuli Gang Hee saat kecil juga hadir. Mereka datang dengan tulus dan meminta maaf atas perlakuan mereka di masa lalu. Mereka mengakui bahwa Gang Hee kini telah berkembang menjadi seseorang yang luar biasa dan menyesali sikap mereka di masa lalu. Mendengar pengakuan itu, Gang Hee merasakan berbagai emosi yang bercampur aduk. Selama ini, ia telah berjuang keras untuk membuktikan dirinya, dan kini, saat akhirnya mendapat pengakuan dari mereka, ia merasa bahwa semua usahanya tidaklah sia-sia. Saat momen yang dinanti tiba, semua orang berkumpul di Motel California untuk merayakan bersama Junpil dalam suasana yang penuh kehangatan. Dengan mata yang berkaca-kaca, Junpil hanya bisa mengucapkan rasa terima kasihnya kepada semua orang yang telah berbagi kenangan berharga bersamanya. Pada akhirnya, sejauh apapun seseorang pergi, akan selalu ada tempat yang bisa ia sebut sebagai rumah. Dan bagi mereka, tempat itu adalah Motel California. Terima kasih sudah meluangkan waktunya. Jika teman-teman tidak keberatan, mohon dukungannya dengan menekan tombol like, subscribe, dan menyalakan lonceng notifikasi. Semoga kita semua diberi kesehatan dan dimudahkan rezekinya. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.